pemirsa, skandal keuangan pada PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk kembali mencuat. Hasil investigasi menunjukkan adanya dugaan manipulasi pada laporan keuangan perusahaan tahun 2017. Wah, Mar, ini parah banget ya. Ternyata anak perusahaannya TPS ini ngepul beras petani subsidi buat dijual lagi. Mana asetnya dimanipulasi 4 triliun? Iya, aku juga kaget. Kemarin aku tuh udah baca terkait ini. Masa pendapatan sama EBITDA-nya itu juga dinaik-naikin. Terus ada aliran dana 1,78 triliun. Kan gede banget ya, Bu? Wah, kebayang sih kenapa investornya langsung curiga dan langsung nyuruh EY untuk nyelidiki laporan keuangannya mereka. Tadi kamu kan bilang ada pengepulan beras itu kan? Nah, itu tuh karena itu jadi saham dari si perusahaannya atau Aisyah ini tuh jadi anjlok. Iya, bener banget. Makanya tuh mereka ngerekayasa laporan keuangan. Terus si EY ini tuh nemuin beberapa perbedaan antara pencatatan internal sama laporan keuangan yang udah diaudit sama si EY. Iya, EY nyebutnya itu sebagai fraudulent statement, di mana kayak ada overstatement pada aset, pendapatan, terus ada juga aliran dana yang gak wajar, kayak yang tadi udah kita sebutin, Bung. Parah juga ya, transaksi perusahaan sama pihak afiliasi nggak diungkap dengan jelas. Itu kan udah melanggar regulasi ya? Itu berarti audit internal di dalam perusahaannya itu nggak bekerja secara maksimal. Iya, padahal audit internal tuh harusnya jadi pertahanan pertama buat perusahaan, tapi di kasus ini tuh nggak ada independen. Mereka terpengaruh sama campur tangan manajemen lama. Bener banget, bahkan dokumennya itu nggak bisa diakses secara menyeluruh, Bung. Jadi nggak ada transparansi, padahal itu kan syarat lakuin mekanisme pelaporan juga ya. Terus akhirnya proses audit internalnya itu nggak bisa dilanjutin. Makanya audit internal itu harus independen, Mar. Laporan itu harus langsung diberikan ke komite audit. Setuju banget, mereka tuh juga harus dikasih akses menyeluruh ke semua dokumen dan juga transaksi yang ada, biar ada transparansi. Iya, harusnya perusahaan tuh nerapin pengendalian internal berbasis resiko. Nah, audit rutin juga dari pihak si eksternal dan juga ada pelatihan untuk auditornya biar risiko fraud itu tuh berkurang. Jadi kesimpulannya dari kasus si TPS Food ini nunjukin kalau pengendalian internal perusahaannya itu lemah dan auditor internalnya itu nggak independen, Bung. Jadi fraud itu nggak bisa terdeteksi di dalam perusahaan. Ya, semoga nggak ada kasus-kasus kayak gini lagi ya. Iya deh, semoga.